Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Video kali ini akan membahas mengenai korban asuransi. Ini saya dapat ceritanya dari seorang partner Allianz yang dulunya nasabah asuransi, bukan di Allianz tapi ya. Jadi dia bercerita seperti ini. Dia adalah nasabah di asuransi dan dia bilang dia menjadi korban. Maksudnya gimana? Ini ceritanya. Jadi dia join sebagai nasabah karena dia di luar kota. Dia setor duit preminya itu ke agen. Dia setor ke agen, jalan 5 bulan. Dia iseng ngecek dia punya polis. Ternyata polisnya nggak aktif. Kaget dia teman-teman. Dia hubungin agennya, ternyata agennya nggak bisa dihubungin. Jadi dia dibawa kabur duitnya sama si agen. Nah, kalau seperti ini menurut teman-teman gimana? Dia bilang dia adalah korban asuransi, tapi kalau menurut saya dia bukan korban asuransi, dia korban si agen. Sebab yang menipu bukan asuransi, yang menipu adalah si agen. Nah, ini yang kejadian teman-teman. Kenapa dia setornya ke agen? Karena dia tinggalnya di daerah. Biasanya orang daerah itu percaya sama agennya. Dan biasanya nasabah-nasabah di daerah itu nyetor ke agen. Tapi kalau agennya nakal, agennya gelap mata, duit bisa dibawa kabur. Nggak disetorin ke asuransi. Seharusnya kan duitnya disetor dong ke asuransi. Tapi ini enggak. Akhirnya polisnya nggak aktif. Dia merasa tertipu sama asuransi. Gitu. Jadi ini yang dia sebut sebagai korban asuransi. Tapi kalau menurut saya bukan korban asuransi ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Korban asuransi atau korban agen? Ada teman-teman yang punya pengalaman seperti ini? Atau mungkin keluarga atau temannya ada yang punya pengalaman seperti ini? Nah, tapi yang uniknya si nasabah ini kembali mencari tahu informasinya dan dia akhirnya mengklarifikasi bahwa dia bukan korban asuransi. Dan dia mulai mempelajari asuransi dan dia akhirnya menjadi agen di Allianz. Dengan tujuan apa? Supaya jangan ada orang lagi yang menjadi korban. Nah, ini tujuannya mulia banget. Jadi dia mau ngebantuin orang-orang supaya punya proteksi dan jangan menjadi korbannya agen-agen yang nakal. Akhirnya dia menjadi agen asuransi. Nah, buat teman-teman nih, saya punya saran. Kalau teman-teman menjadi nasabah, jangan setor premi ke agen. Walaupun agen itu kita kenal ataupun saudara kita sendiri. Setorlah premi ke asuransi langsung. Banyak kok caranya. Bisa lewat Indomaret, bisa lewat GoPay, bisa lewat kantor pos, bisa lewat kantor pegadaian, transfer secara mobile banking atau internet banking. Banyak caranya teman-teman. Kalau nggak tahu caranya, hubungin agen. Tanya agen gimana caranya. Tapi jangan pernah sekali-kali transfer ke agen. Berbahaya teman-teman, nanti yang ada malah dibawa kabur duitnya, kita malah marah-marah. Karena kalau udah ke agen ini kan berarti ke individu. Dan itu di luar tanggung jawabnya perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi tidak bertanggung jawab ya kalau misalnya duit dibawa kabur sama agen. Perusahaan asuransi hanya bisa melakukan terminasi kepada agen. Tapi untuk duitnya itu tidak bisa dikembalikan karena duit dipegang sama agen. Gitu teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan saya ini. Jadi yang saya mau tekankan di sini, asuransi itu tidak ada ceritanya menipu nasabah karena ada kontrak perjanjian secara hukum. Kalau ada asuransi yang tidak membayar klaim, itu berarti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan isi polis. Harus sesuai dengan isi polis baru klaim bisa cair, teman-teman. Jadi perhatikan isi polis, dibaca dengan baik-baik, dikonsultasikan bersama agennya kalau nggak ngerti. Tapi di situ udah tertera jelas hitam di atas putih. Itu adalah perjanjian yang sah, yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Teman-teman bisa save nomor handphone saya 0856781031, bisa konsultasi secara gratis lewat WhatsApp, bisa juga lewat Instagram. Petrus Jacob. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, stay safe,
Stay healthy. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are not